Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Bro Aceng 17. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu intinya. Alright. Sorry ya kalau misalkan emang gue udah jarang upload 2 minggu ini. Karena kan yang pertama, alhamdulillah gue masih kerja dan tempat kerja gue tuh lumayan rame. Dan yang kedua, gue habis crash nih cuy. Sumpah nih ya, gue kasih unjuk ya. Ini sih udah bekasnya doang sih, aduh. Tuh, ini udah bekasnya doang, udah mulai kering. Ini masih agak basah nih sebelah sini cuy. Gue habis crash dan full body sih gue ganti. Sebenarnya sih ini kena nih kalau kalian ngeh. Itu boak sebelah sini. Terus ini tuh gue ganti warna hitam karena gue dapatnya body warna hitam. Dan sebenarnya tuh gue cuma dapat sebelah cuy aslinya. Sebelah lagi gue warnain, sebentar ya. Gue mundurin dulu motornya. Sebentar, gue pindahin ke sini dulu deh. Si Leo ganti warna. Oke. Jadi bodinya itu yang gue ganti adalah sebelah sini cuy. Body fairing sebelah kanan tuh hancur aslinya. Gue kasih lihat kali. Kalau misalkan gue ada fotonya, gue kasih lihat lu. Fairing kanan hancur karena gue beli cuma dapat yang hitam nih. Akhirnya yang kiri gue warnain cuy. Karena kan yang kiri nggak kena, karena kan gue jatuhnya ke kanan. Yang kiri nih gue warnain sendiri, gue pilok sendiri. Ya lumayan hasilnya. Oke, itu yang pertama. Terus handle nih, gue masih pakai yang standar, cuma handle doang sih. Dan yang aslinya tuh handlenya bengkok doang sih cuy. Tapi kan gak enak lah ya. Akhirnya gue pakai yang aftermarket. Terus sama silencer cuy. Ini silencer gue nih udah pengok nih. Pengok ya, kelihatan nih. Terus ini beset-beset. Ya masih bisa dipakai lah. Sebelum gue beli silencer yang bener-bener ori dan bagus. Sama ini nih. Ini sih nggak kelihatan sih. Dan untungnya tuh ini bisa adjustable kayak gini tuh. Jadi nggak terlalu hancur. Sama bodi sini nih. Bodi sini gue halusin. Terus gue amplas kasar, amplas halus, baru cat lagi. Udah deh. Dan tragedi kronologinya itu tuh gue nggak ngerekam. Gue bego banget cuy, sumpah. Nggak gue rekam, gue lupa karena gue tuh shock cuy. Masalahnya tuh gue ditabrak, bukan gue nabrak ataupun jatuh. Gue ditabrak dari belakang karena dua orang itu tuh. Jadi gue ditabrak oleh dua orang. Yang pertama tuh karena katanya dia ugal-ugalan, yang kedua tuh pengen negur yang ugal-ugalan ini. Tapi yang kedua ini nyolot gitu loh. Jadi ya dia kejar-kejaran gitulah. Terus dia jatuh berdua, kena gua. Ya jadi ibaratkan gua itu korban gak tahu apa-apa gitu loh. Oke lah, kita mau Saturday morning ride, asik. Dan besok kita lanjut San Mori. Kalau misalkan emang pada mau San Mori bocah-bocah gue ya. Kalau enggak ya udahlah, kita San Mori berdua, paling sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang udah mau mendekati akhir Januari nih, akhir awal bulan. Akhir bulan awal di tahun 2021. Sudah banyak yang terjadi tragedi-tragedi, Bung. Ya Allah. Kenapa sih di tahun ini tuh masih ada aja? Apa memang manusianya yang benar-benar tidak bersyukur? Ya kan? Ya kita sebagai manusia hanya bisa berdoa aja lah, minta yang terbaik dari Allah. Dan ya apa ya, dan kita sebagai manusia nih ya, sebagai manusia jangan serakah cuy. Sering-sering beramal, sering-sering ngelihat perlakuan-perlakuan baik sih cuy. Parah banget, ini tragedi, udah tragedi puncak. Banjir bandang apa ya? Kayaknya deh banjir bandang. Dan gimana ya?
Nih ya, gua kasih gua kasih apa namanya, pilihan buat kalian di kolom. Waduh, kece banget tuh motor. Di kolom komentar, apakah gua harus membuat akun TikTok atau tidak? Karena TikTok itu lagi booming cuy. Gila, TikTok nih parah banget nih revenue-nya. Asli. dan gue masuk YouTube sih telat sih. Gue masuk YouTube juga telat kan, baru awal tahun akhir tahun lah ya, akhir tahun 2020 gue masuk YouTube. Terus kemana aja selama ini gitu ya, karena gue baru bisa kebeli motor mocil kayak gini ya di akhir tahun 2020 cuy. Makanya gue ya baru bergabung dengan YouTube di tahun segitu. Gimana nih buat kalian, apakah gue harus membuat video di TikTok atau kayak gimana? Sebenarnya gue udah download aplikasi TikTok sebagai referensi konten-konten apa yang akan gue buat, tapi gue masih bingung gitu loh, ngeditnya tuh kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan motovlogging kan cuma kayak gini doang gitu loh, nggak yang harus nggak yang harus keren atau apa gitu. Yang penting momen-momen epic aja. Kalau misalkan di motovlog setahu gua loh, tapi lebih bagusan editing epic sih. Dan memang harus butuh kamera minimal 3 lah, 2 GoPro, 1 SLR gitu. 1 GoPro di sini, 1 GoPro di helm, SLR yang buat ya kalau misalkan kita udah turun dari motor gitu, mau mengabadikan momen. Seperti itu sih cuy. Ya karena kan gue cuma punya 1 nih kamera, ya doain aja semoga gue bisa beli 1 lagi. Gue sih pengennya beli yang 360 tuh cuy. Itu keren sih hasilnya. Jadi kayak memuaskan. Jadi kita bisa bikin sinematik dengan kebut-kebutan kayak gitu loh. Asik, kebut-kebutan, motor kagak kenceng aja, lagu-laguan kebut-kebutan bangke. Alright. Sekarang kita mau ngebahas tentang kehadiran motor CBR 150R yang dimana ya banyak pada komplain nih, terutama para pengguna CBR 250RR. Ngomongin CBR 150R, iya, dari beberapa tahun ke belakang itu selalu mengambil konsep atau menjiplak dari abangnya. Tapi kan menurut gua nih ya, konsep CBR 250RR yang dulu tuh, yang keluaran pertama dan kedua deh kalau nggak salah ya, kurang menarik cuy. Karena kan memang pilihan silindernya kayaknya juga masih 1 deh, setahu gua ya. Coba nggak tahu, udah koreksi kalau misalkan emang gua salah. Dan kurang menarik aja gitu. Tampang dari buntutnya sama depannya sih udah oke lah, lumayan. Ukuran tangki juga lumayan, dan hanya buntutnya aja sih yang kurang kalau menurut gua ya. Itu, dan akhirnya keluarlah CBR 250RR yang baru, yang 2 silinder upside down. Itu di tahun 2018 atau 17 deh kalau nggak salah. Upside down, dan dinobatkan sebagai motor 250cc 2 silinder terkencang pada saat itu. Dan terkeren lah, karena silindernya tuh ada 2 gitu loh di knalpot standarnya. Dan itu memang nilai plus lah buat Honda gitu. Dan CBR 150R nya tuh tidak mengikuti atau menjiplak atau memakai body dari abangnya ini ya, dari abangnya ini. Pada akhirnya sampai pada waktunya di tahun 2021 awal ini, CBR 150R mengeluarkan facelift, all new katanya, all new,
yang berbasis hampir sama keluaran 2018 2019 ya, 2018 2019 lah. Yang beda hanya upside down dan tipe bodinya. Dan yang ternyata adalah lagi-lagi cuy, Honda mengambil jiplakan atau body atau ya bener-bener plek. Ya cuma beda dikit lah ya. Ibaratkan plek inilah si kakaknya, si CBR 250 RR gitu. Yang dimana sama-sama upside down, LED full, dan matanya itu dua-duanya matanya itu bener-bener sama. Terus itu bener sih, itu lampunya bener-bener sama, lampu depan belakang, stop lamp sama headlampnya itu bener-bener sama. Yang bedain silinder sama apa ya, sama CC sih kalau menurut gua. Bedanya kalau di buntut belakang, kalau misalkan CBR 250 RR itu dia tuh ada aerodinamisnya gitu loh, kayak R15 Yamaha tipe R nya itu loh, R1, R6, R25, R25 belum ya. R25 tuh masih padat belakangnya. Sama R15 nih yang udah bolong gitu loh. Sampai konsepnya kayak gitu juga. Cuma kalau misalkan yang 150R itu dia mirip, cuma nggak ada aerodinamisnya gitu loh. Kayak selah udara itu loh cuy. Itu bener-bener asli sih. Kayak maksud gua sebenarnya konsep sebelum facelift yang tahun ini ya, yang benar-benar jiplak 250 cc yang SBR 250 RR itu udah bagus cuy. Sebenarnya cuma tinggal, kalau menurut gua nih ya, kalau menurut gua melihat pasaran di Indonesia nih ya, tinggal penggantian upside down aja sih, sama ya paling kreatif untuk buat fairing depan ini mungkin agak lebih dilebarin dikit atau gimana gitu. Tapi semuanya oke sih. Lampu belakangnya malah bagusan yang lama ada daripada yang CBR 150 yang ngikutin si CBR 250 RR, karena terlalu besar kalau menurut gua. Kalau menurut gue ya, karena kan dimensinya si CBR 150R nih, sasis belakangnya tuh agak kecil. Beda sama si abangnya CBR 250 RR tuh dia gambot gitu sasis belakangnya, swing armnya. Terus tipe pelek, kalau tipe pelek kayaknya lebih gede abangnya sih emang. Terus memang dia tuh padat gitu loh dari mesin-mesin segala macam, jadi kelihatannya pas. Kalau buntutnya tuh gede, lebar. Kalau misalkan 150R kan kayak udah badan cungkring tapi buntutnya gede gitu cuy, lebar. Bagusan buntutnya yang lama sih kalau menurut gua ya. Nggak tahu kenapa, karena lebih cocok aja gitu. Dan yang pada bikin kecewa pengguna CBR 250 RR tuh ya itu. Banyak langsung setelah launchingnya all new CBR 150 RR, langsung pada banyak yang pengguna CBR 2,5 yang baru terutama pada langsung ngejual punyanya. Kayak contohnya si Bang Sigit Kurnia ya, apa Karunia lupa gue. Bang Sigit Kurnia ngejual CBR 250 RR nya karena dengan alasan mirip dengan adeknya. Itu memang menurut gua apa ya, ya kalau misalkan tidak gengsi sih ya tidak masalah ya. Cuma kan rata-rata anak motor itu kalau misalkan ada yang menirukan gaya modif atau segala macamnya, itu kadang ada suka disinja gitu loh sedikit gitu. Kayak misal nih lu pakai outfit nih, lu udah berkonsep lah outfit lu, terus ada yang niruin kayak what the hell gitu, what the hell. kayak nggak ngenakin aja gitu loh, ya kan. Sama halnya kayak si Bang Sigit lah, mungkin beliau juga, wah gila sih Honda, gue udah capek-capek ngebangun supaya CBR 250 RR gue ganteng, tapi dia malah ngeluarin CBR 150R yang plek niru banget.
Kalau orang-orang nggak ngeh ya, oh ini CBR 2,5 ya gitu. Pasti gitu cuy. Makanya emang langsung pada banyak sih yang ngejual, dan rata-rata juga pada mau upgrade ya, ngejual CBR 250 RR, nambah beberapa puluh juta, upgrade ke ZX 25R. Oke, ngomongin tentang meniru-niru itu, kalau menurut gua itu tergantung dari pribadinya ya, karena kan memang selera orang kita tidak ada yang tahu. Mungkin selera orang maunya yang kayak gini, cuma budgetnya terbatas ya kan, akhirnya dia beli yang ya ibaratnya yang apanya ya, replikanya lah ya. Let's say dia ngidam banget CBR 250 RR, cuma nggak bisa nih beli, harganya mahal banget ya kan, 60-70 jutaan barunya. Ya udahlah, akhirnya dia beli yang 150R yang harganya ya di bawah 50 lah, 40 juga di bawah kayaknya. Gitu ya, mungkin seperti itu pemikiran Honda. Tapi kalau menurut gua alangkah baiknya seperti Yamaha tipe R. Dia tidak terlalu mirip sama sekali, ada perbedaannya sedikit dan orang paham, oh ini R1M, oh ini R6, oh ini R25, oh ini R15 gitu. Ada kemiripan seperti fairing yang model kayak begini, terus buntutnya yang model aerodinamis, terus velgnya yang memang tapak lebar, terus apa namanya, suspensi depan yang upside down, tapi dia tidak mengambil plok konsepnya gitu, dan memang sesuai dan ngepas. Kalau menurut gue lebih baik seperti itu, agak mirip cuma berbeda seperti itu, ke bener-bener plok sih kalau menurut gue ya. Jadi orang bisa berpandangan kayak kalau misalkan gue suka sama R6 tapi gue nggak punya budget, ya udah gue beli R15 nya, mirip-mirip dikit kok, rasanya juga ya beda-beda dikit lah, beda cc juga gitu loh cuy. Kalau menurut pandangan gue ya, terserah menurut pandangan kalian seperti apa, nanti tinggal komen aja di kolom komentar. Dan mungkin cukup sekian lah video vlog Saat Mori kali ini. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena ya sudah ada satu video yang 1000 viewers murni. Sebenarnya sih emang itu sih bukan thumbnail cuy. Satu video gua yang tentang Antasari itu bukan thumbnail, itu memang kejadian sama gue juga. Gue tuh kena razia pada saat itu, cuma baterai gue tuh lowbat, paham kan? Lowbat terus mati, ya udahlah. Ya udahlah, gue nggak nge-record sama sekali. Jadi ya sudah lah. Oke lah, kalau begitu gue coba undur diri dan see you, wassalam.